Badri ini adalah salah satu dokter yang cukup saya kagumi gitu kalau di Instagram itu memberikan ketenangan gitu, Dok. Karena ada juga kan dokter relawan yang juga gayanya menggebu-gebu kayak teman dokter juga lah, satu alma mater juga gitu. Sekarang kan Itu teman saya itu, Pak. beliau kan lagi ini ya, lagi mengeluarkan semua unek-uneknya. Nah, kebetulan tiba-tiba saya jadi muncul pertanyaan nih, Dok. Jadi ngomongin COVID ini secara umum, sebenarnya sih, Dok, menurut dokter itu, yang paling penting itu sebenarnya adalah kesadaran masyarakat atau kebijakan pemerintah sih, Dok, yang sebenarnya ampuh dalam menekan penyebaran virus ini? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Tapi tergantung karakteristik masyarakat. Paling enak kita ngomongin pakai kasus. Hari ini teman saya di Swedia, Pak. Swedia itu tidak lockdown. Jadi maksudnya kita ngomongin kasus ya. Tapi masyarakatnya disiplin. Jadi di sana nggak pernah lockdown, tapi disiplin. Ada papernya, tapi sebelum saya nggak sempat banget mau bahas. Jadi intinya sekarang tuh udah mulai berkurang. Angka di sana tuh udah mulai berkurang, ICU mulai berkurang, sakit mulai berkurang. Ada kok papernya nih, barusan saya lagi lihat tadi datanya. Iya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Masyarakatnya memang disiplin. 8 dari 10 kalau nggak salah tadi dia bilang itu. Masyarakat di sana itu mengikuti anjuran apa yang diharuskan pemerintah. Walaupun pemerintahnya tidak melockdown. Tapi selain itu, tracing-nya juga bagus. Sekali ada outbreak, itu tracing mereka bagus. Gitu. Jadi ini adalah satu kesatuan tracing-nya. Jadi gini, ini kan penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini, ya mau nggak mau kita harus meredam penyebarannya kan. Mau nggak mau gitu. Caranya gimana? Ya, pertama dites dulu dong. Betul. Dites dulu, kemudian baru kita containment. Containment itu kita kurung gitu ya. Kurung dalam konteks kita batasi infeksi atau penularannya. Karena ini kan penyakit infeksi. Penyebarannya yang kita tutup gitu. Nah, habis itu juga dibantu oleh perilaku masyarakat gitu. Di sana nggak lockdown, tapi masyarakatnya memang disiplin, bisa dikasih tahu. Makanya tetap bisa turun juga. Iya. Dan mereka tidak mengandalkan herd immunity karena cuma 20%, jadi dari sekian juta orang itu hanya 25% saja yang memiliki antibodi terhadap COVID. Jadi bukan mengandalkan herd immunity. Jadi memang kalau ditanya apa ini ya kebijakan containment. Yang paling nomor satu containment dulu sih sebenarnya. Kalau seumpama misalnya ada satu datang kan itu kan pasti dari luar, bukan nggak mungkin ya, itu kan imported case, jadi pasti awalnya bukan dari Indonesia. Artinya ketika kita berhasil menemukan 1, 2, 3, 4, 5 dan kita membatasi penyebarannya, itu akan tertutup. Problemnya di Indonesia kan banyak saat itu, penerbangan kan bukan dari Jakarta doang. Kalau misalnya Korea, let's say Korea gitu, kebetulan saya 2 tahun terakhir setiap bulan ke Korea, bahkan sebulan 3 kali ke Korea. Jadi hafal betul lah di sana. Di sana bandara internasional itu cuma satu, kalau nggak salah ya, itu cuma Incheon, Busan juga nggak kecil, nggak terlalu besar, Jeju juga nggak terlalu besar. Sisanya tuh nggak tertutup. Jadi pintu masuk emang itu doang. Nah kalau itu yang benar-benar diantisipasi kan mudah gitu untuk mengkonten itu. Di Singapura juga begitu. Walaupun Singapura tetap outbreak juga karena kan luar biasa terlalu banyak orang di sana, terlalu banyak moving di sana. Tapi berarti kan dengan containment itu sebenarnya yang paling penting. Containment ini dengan kita awal dulu, bukan awal ya, maksudnya ketika betul-betul containment itu benar-benar dicek awal lalu ditutup, itu akan jauh lebih cepat. Indonesia pintunya banyak. Ada Jakarta, mungkin ada Bali, mungkin ada langsung ke Kalimantan mungkin banyak, ke Sumatera mungkin ada kan dari Batam tuh semuanya. Pintunya banyak. Internasional semua bandaranya, nggak ada yang ditutup. Jadi ya udah jadi begitu. Sama kayak Amerika kan juga banyak gitu pintunya. Kalau ngomongin perkembangan vaksin nih, kan beberapa hari lalu Pak Menko juga menyampaikan. Tapi saya ingat banget tuh dokter pernah posting kan di Instagram bahwa setidaknya baru tahun depan tuh vaksin di Indonesia baru dirilis. Nah, Pak Menko itu 2 hari lalu kalau nggak salah menyatakan bahwa akhir tahun ini atau awal tahun depan itu vaksin udah ada. Nah, pertanyaan saya tuh gini dok, seberapa optimis nih dok? Apalagi juga tadi dokter baru ngasih tahu kan ada uji coba vaksin ternyata ada implikasinya juga tuh dok ya. Nah, tolong dok dijelaskan ke kita nih kan karena baru ya dokter juga belum menjelaskan detail tuh tentang komplikasi ke saraf ya kalau saya tidak salah. Dan gimana dokter pribadi menyikapi optimisme pemerintah dalam
pembuatan vaksin itu, Dok? Sebenarnya saya tidak mau terlibat dalam perbincangan politik karena it's very politik. Gitu. Kita harus akui that's very politics, but saya nggak mau masuk ke situ. Tapi bahwa dari segi sains, we need more data gitu. Kita butuh data yang sangat banyak. Sebagai perbandingan bahwa saya udah ngelihat juga data-data terdahulu sebelumnya dari Sinovac. Jadi memang cukup promising. Jadi kan ngomongin vaksin dulu, kita ngomongin kumannya dulu ya. Kumannya dulu, lalu ngomongin kuman datang, lalu ada sel antibodi yang sering banget saya informasikan bahwa ketika kuman datang ada ditangkap oleh suatu sel, lalu nanti sel ini akan membentuk antibodi, kan begitu intinya. Antibodi. Nah, sel yang jadi problem adalah Sinovac, itu vaksin Sinovac ini memang memperlihatkan hanya antibodi saja. Jadi pabrik antibodinya itu belum terlihat promising. Justru yang barusan yang Oxford, yang namanya vaksin CD sekian gitu, itu kan dia rekombinan ya dari adenovirus diganti isinya. Jadi dia awal-awal itu dia dari fase uji prekliniknya 1, fase 2 itu tidak menunjukkan ada sesuatu yang berarti, efek samping yang berarti, dan efficacy atau manfaatnya bagus banget. Bagus banget. Di papernya ya, saya lupa Lancet apa ya. Ada kok di papernya saya lihat. Tapi memang efek samping belum kelihatan. Makanya di uji klinis selanjutnya kemarin sempat diberhentikan kan, karena ada transverse myelitis satu orang. Jadi itu memang peradangan intinya lah di saraf, cukup bahaya. Nah, Sinovac ini kita nggak tahu. Yang jelas Sinovac baru di fase 1, fase 2, mereka baru publish data tentang perkembangan antibodinya. Jadi belum ngomongin tentang banyak hal, belum ngomongin tentang pabrik antibodinya, itu dia belum evaluasi sampai segitu jauh. Yang kedua, kalau ditanya Menko produksi awal tahun dan sebagainya, kalau saya sebagai saintis gitu, kita belum punya data tentang itu. Saya tidak tahu, mungkin beliau punya akses langsung gitu ya. Tapi yang jelas, jika trial baru dimulai Agustus, ini kan baru September, baru 1 bulan gitu. Minimal kan itu kan di booster aja 6 bulan. Jadi misalnya vaksin disuntikan awal Agustus, pertengahan Agustus. Lalu kan misalnya 2 minggu lagi atau 1 bulan kemudian itu kan harus di booster. Di booster tuh kayak dikasih suntikan yang kedua gitu, supaya meningkat lagi antibodinya. Nah, 6 bulan baru kita lihat, baru kita bisa ambil kesimpulan. Kalau ketika Pak Menko bilang seperti itu, saya tidak tahu gitu. Mungkin beliau punya data yang lain atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas belum ada gitu, belum ada. Bahkan yang hari ini yang katanya kemarin ya, vaksin apa itu yang dari Cina gitu, dapat izin WHO tidak punya kewenangan untuk itu sebenarnya. Maksudnya itu belum selesai uji tahap ketiga, baru berapa bulan juga gitu. Dan memang udah disuntikan sama ya itu dalam negara masing-masing gitu. Kita nggak bisa begitu saja, itu BPOM di sini dan otoritas terkait juga tidak bisa begitu saja pasti langsung ini pakai aja nih, nggak bisa begitu. Jadi kalau ditanya ya belum, sabar, masih 1 bulan, we need more time and more data, so we have to wait until Desember gitu, sampai Desember nanti, selama Desember atau Januari. Dan setelah kalaupun sebaik-baiknya ada bagus hasilnya bulan Desember, masih ada butuh bikin vaksin lagi kan. Kebayang nggak bikin vaksin untuk 270 juta orang. Dari 270 juta ini harus 70%-nya harus tervaksin. Ya menurut perhitungan ahli 70%, 80%, let's say 70% deh. Dengan catatan berhasil ya vaksinnya. Definisi berhasil itu kalau FDA bilang 50%. Jadi dari sampelnya 1.900 orang itu 50% harus berhasil tumbuh gitu, antibodinya bagus gitu selama 6 bulan. Itu menurut FDA. Itu juga banyak orang yang kritik karena vaksin-vaksin yang anak sebelumnya itu 90%. 50% sampel bagus. Nah, selain itu kita kan butuh lama berarti. 70% dari 270 juta orang coba dihitung. Berarti kan sekitar berapa? 200 juta orang. Kali 2 kali suntiknya. Berarti butuh 350 juta sampai 400 vial atau dosis vaksin. Bagaimana produksinya, di mana, gimana caranya,
bagaimana distribusinya, bagaimana cara penyuntikannya, lalu pada populasi apa. Karena kita tahu itu juga vaksinnya sampelnya kan pada sampel orang yang sehat. 18 tahun sampai 45-50 gitu. Pokoknya dewasa sehat. Orang-orang yang misalnya tua renta, yang lansia gitu, atau anak-anak, atau ya anak-anak di bawah 18 tahun belum tahu. Lalu dengan populasi penyakit tertentu, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit jantung kan banyak juga. Penyakit DM misalnya kan banyak. Orang DM di Indonesia ada 10 berapa juta ya? 10 juta. Banyak banget. Orang hipertensi ada 1/4 penduduk dewasa Indonesia itu menderita hipertensi. Jadi belum tahu tuh populasi-populasi itu, artinya masih lama. Artinya masih lama gitu. Ya, kalau kita ngelihat trennya sekarang aja belum turun. Iya, betul ya, Dok. Berapa ahli bilang 2021. Ahli yang lain bilang 2022. Ahli yang paling ekstrim bilang 2025 gitu. Pada intinya 2021 paling cepat. Ya lihat aja. Belum ada penurunan kok gimana gitu. Apa yang mau kita harapkan? Iya, betul. Dok, kalau tanpa vaksin sendiri, sebenarnya kita itu bisa survive nggak sih, Dok? Nah, Melawan. negara-negara mana bisa? Negara-negara yang lain bisa kok. Faktanya ada. Jadi, walaupun kita ngomong satu persatu deh, secara sekilas aja. New Zealand itu mereka disiplin sekali. Lockdownnya bukan lockdown total, tapi dia disiplin masyarakatnya. Karena memang pertama populasi nggak terlalu banyak. Yang kedua disiplin. Jelas disiplin. Kakak saya kan juga ambil S3 di Australia. Kita sering ngobrol banyak lah. Di sana juga disiplin. Jadi warganya nggak boleh keluar. Jadi ada orangnya sedikit, disiplin pula gitu. Di sini kebalik, orangnya banyak nggak disiplin. Jadi itu contohnya. Terus Taiwan. Saya ngeliat teman saya yang PhD, S2, S3, banyak lah yang kuliah di sana. Sering ngobrol juga. Sama. Di sana even bahkan nggak pernah lockdown, Pak. Jadi biasa aja gitu, santai aja kayak kita, kayak PSBB restriksi lah, boleh beraktivitas tapi dengan norma gitu, dengan tataran tertentu, nggak boleh dekat, nggak boleh sebagainya. Buktinya kan, walaupun kemarin New Zealand sempat ada kasus tinggi, tapi dikit, beberapa doang. Di Taiwan juga begitu. Kayaknya nggak ada deh, sampai sekarang juga masih. Hong Kong tuh kurang padat apa, bahkan ada kerusuhan, tapi mereka juga bisa hebat. Hong Kong pakai kerusuhan loh, kerusuhan, mau pakai apa? Tapi mereka juga masih bingung. Padahal Hong Kong padat banget. Kalau pernah mampir ke Hong Kong, itu salah satu kota yang paling padat yang pernah saya kunjungi dari berbagai kota. Hong Kong tuh padat banget. Saya nggak tahu ya kalau lagi kali corona kayak begini kan nggak tahu juga. Tapi bahwa mereka terkendali ya. South Korea apalagi, itu hebat banget Pak. Dia sempat outbreak masalahnya. Kalau case-nya kan berbeda. Kalau yang lain kan nggak parah-parah banget gitu. Kalau Korea itu sempat outbreak. Sehari mereka nambah 500. Tapi dia benar-benar bisa containment sehebat itu. Saya selalu sama Korea. Negara-negara di dunia itu selalu sama Korea, sih, bukan kita doang gitu. Bayangin, ada satu orang, super spreader di gereja Sincheonji kan namanya. Itu bayangin, dia beribadah di banyak gereja. Terus outbreak kemana-mana. Tapi karena pemerintahnya saking bagusnya, itu bisa terkonten sebagus itu memang. Sebagus itu dan sedisiplin itu masyarakatnya. Dananya juga banyak digelontorkan di sana. Ya besar-besaran lah, anggarannya besar. Jadi memang beda-beda. Jepang juga sempat dikritik. Teman saya yang PhD juga banyak nulis juga di sana. Sempat dikritik karena kurang tegas juga. Tapi sekurang-kurangnya tegas negara Jepang, ya tetap bagus kan? Nggak terlalu banyak angkanya kan? Itu pun udah dikritik gitu. Jadi standarnya itu udah beda. Maksudnya warganya tuh kritik pemerintahnya ini gimana sih? Kurang tegas nih. Misalnya waktu itu tuh penerbangan. Jadi kenapa kurang tegas? Jadi penerbangan dari Wuhan tuh belum ditutup. Bukan dari Wuhan, dari Cina gitu. Jadi misalnya penularan di bus-bus itu masih ada dan sebagainya. Tapi tetap aja bagus kan? Angkanya masih separah kita. Lihat negara yang kurang berhasil adalah Amerika. Ya lihat aja, dia pakai kerusuhan. Pas setelah kerusuhan yang peristiwa George Floyd itu kan 214 juta orang positif langsung di kemudian hari. Angkanya langsung naik. Itu kan nggak bisa dibohongin, kayak gitu tuh nggak bisa dibohongin. Sainsnya ada, ketika ada kerumunan, ketika dan sebagainya. Ketika ada ini, dia akan meningkat. Nah, Eropa Dok, juga begitu. Nah, ngomongin kerumunan nih, kalau ngomongin kasus gitu ya, kasuistis. Pilkada, Dok, kan dokter juga pernah ngomongin tentang pilkada nih. Ada statement juga dari pemerintah tuh kan, virus itu bermutasi dan akan melemah dengan sendirinya. Itu gimana Dok secara klinis? Jadi kalau mutasi yang memperlemah itu belum ada. Jadi sejauh ini, saya nggak tahu ya kalau minggu depan ilmu bisa berubah. Sejauh ini belum ada bukti bahwa mutasi banyak. Mutasi itu banyak. Kita sering ngobrol sama Mas Riza ya. Mas Riza itu kan senior saya di UGM juga. Beliau juga ahli biomolekuler. Sering banget ngobrol tiap hari bahkan. Memang mutasi itu ada setiap hari itu 2 dari sekian puluh ribu genom. Saya lupa berapa total genomnya SARS-CoV. Itu
30.000 berapa gitu. Nah, setiap hari itu ada tuh dua. Jadi bahasanya itu akan berubah. Jadi misalnya ada bahasa nih, dia akan berubah dua. Nah, sejauh ini belum ada mutasi yang menunjukkan ke arah virusnya melemah, itu belum ada. Gitu. Yang ada mungkin bayangannya adalah kenapa pandemi bisa berakhir. Setelah saya amatin, itu memang sistem imun kita membaik atau rantainya terputus, penularannya akan terputus. Ketika kunci penyakit infeksi, ini ilmu epidemiologi dasar sekali ya. Penyakit infeksi akan terputus ketika misalnya vektornya hanya manusia, vektor itu pembawa. Kan ngomongin penyakit infeksi, ada binatang atau ada vektor itu pembawa. Ada yang menginfeksi. Misalnya ya kumannya itu gitu, SARS-CoV-2. Ada hewannya. Nah, ada hewannya, ada lingkungannya. Nah, ketiga faktor ini itu saling berkaitan. Nah, ketika dia vektornya hanya manusia, itu virus bisa dieradikasi, bisa benar-benar nggak ada di muka bumi. Variola itu cacar api, yang mematikan, itu udah nggak ada di muka bumi. Polio sempat nggak ada, tapi di Indonesia sempat outbreak. Tapi maksudnya bahwa virus-virus yang vektornya itu murni manusia, itu bisa dieradikasi. Nah, pertanyaannya, SARS-CoV-2 ini siapa vektornya? Kelawar kan, kemarin ada pangolin kan, di Nature kan beberapa dipublish. Nah, lalu kapan selesainya kan gitu pertanyaannya, apakah bisa selesai? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani berspekulasi. Sejauh ini orang masih berspekulasi, belum bisa. Belum tahu gitu. Tapi kan kalau kita ambil pelajaran sebelumnya nih, yang SARS 1 sama yang MERS itu kan dulu hilang. MERS itu kan sempat berhenti sebelum ada vaksinnya, kalau nggak salah ya. Vaksinnya belum selesai tapi udah berhenti gitu penyakitnya. Sama yang SARS-CoV-2 juga. SARS yang sebelumnya yang 2003. Itu karena memang sepertinya containment-nya itu berhasil, virusnya udah hilang, punya antibody udah tubuh kita nih berhasil melawan itu. Jadi yang jadi korban-korban, yang survive berhasil untuk melawan. Jadi kan virus ini kan sebenarnya kan antara virus itu kan dibilang makhluk hidup bukan juga, dibilang makhluk mati juga hidup gitu. Jadi dia kayak inang doang, kayak dia butuh orang atau butuh inang untuk berkembang biak. Nah, dia akan mati dengan sendirinya. Saya nggak bilang sendirinya ya. Tapi ketika inangnya mati, dia akan mati. Ketika dia tidak diperbolehkan untuk hidup oleh inangnya, atau imun kita bagus, kan dibunuh tuh. Berarti dia akan mati. Nah, sekarang berarti yang virus-virus sebelumnya, mungkin aja karena imun kita kuat, terus nggak terlalu menyebar, jadi akan mati sendiri tuh virus. Kayaknya gitu ending. Terakhir nih dok, saya mau tanya, dokter juga kan tadi juga menyatakan bahwa kita harus empati ya dok di IG story dokter. Nah, saya kepoin dokter banget lah pokoknya. Info dari dokter tuh saya pasti langsung share dan banyak juga yang nge-share lagi. Nah gini dok, dokter sebagai tenaga medis gitu ya, sebenarnya perasaan dokter itu sedih nggak sih dok ketika melihat ada kebijakan-kebijakan dari elit politik gitu ya, baik pemerintah pusat maupun daerah yang niatnya mungkin bagus untuk mengamankan masyarakat, tapi terkadang bertolak belakang. Ambillah contoh PSBB yang ketat yang kedua ini, misalkan di DKI Jakarta. Atau misalkan ketika dokter mendengar, COVID ini cuma konspirasi, kan itu juga sempat gencar tuh ya dok. Sebenarnya perasaan dokter tuh gimana sih dok kalau mendengar hal-hal kayak gitu? Maksudnya saya ngerti pertanyaannya, cuman statement pemerintah mana yang tidak empati dalam misalnya, kan kayak corona itu adalah konspirasi kan bukan pemerintah, itu kan ya orang aja ngomong. Ya, misalkan kayak ini dok, kebijakan yang bertolak belakang antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu dok. PSBB yang misalkan Pak Anies ngomong hari Kamis A, besoknya kemudian sorenya bahkan. Paham. Oh kalau itu ya saya nggak tahu ya, maksud itu kan high level communication ya. Tapi kalau tentang konspirasi, sebenarnya saya sedih ketika orang sebenarnya nih, apa sih motifnya menyebarkan itu kan gitu. Apa sih motifnya menyebarkan itu? Kan sebenarnya kan ini kan ada misconception secara luas gitu. Itulah kenapa saya muncul di media sosial. Karena saya melihat gini, awalnya saya mengamati aja, nggak mau terlalu nongol gitu. Tapi saya melihat bahwa media sosial ini harus ada yang mengimbangi, kalau enggak nanti akun-akun seperti itu yang berbicara tanpa data hanya dengan asumsi saja, orang bayangin, informasi itu, understanding itu, pemahaman itu tuh sampai ke grassroots loh. Tante saya naik angkot misalnya, itu bisa tahu, corona nggak ada, itu bagaimana? Padahal kayaknya itu tahu dari mana? Tahu dari supir angkot dan sebagainya. Saya tidak maksudnya bukan meremehkan golongan-golongan tertentu, bukan, tapi bahwa
Ada beberapa orang mudah sekali untuk menerima informasi seperti itu, yang mana kontraproduktif dengan penanganan COVID-19, yang mana juga kalau pandemi ini nggak selesai-selesai, itu semua akan berdampak. Memang kalau resesi dia nggak pusing juga nanti nyari orderan misalnya. Semua akan berdampak, semua tuh akan berdampak. Nah ini yang, jadi gimana ya? Tapi kan kita harus tahu dulu motifnya apa orang nyebarin ini. Apakah pure supaya orang tenang? Nggak juga kan? Yang penting kan viral. Kan konsepnya sekarang yang penting viral, naik namanya, ya udah habis itu mungkin akan berubah menjadi sesuatu ya order. Ya jadi akun jualan atau apa, we don't know. Kan begitu konsepnya sebenarnya. Jadi bukan ngomongin pandemi sebenarnya, ngomongin yang penting naik, yang penting itu naik gitu. Yang penting viral, yang penting traffic naik, itu yang paling penting. Terus ya kalau saya bilang ya sedih. Kenapa sedih? Ya mencari untung di saat-saat yang seperti ini. Ini mungkin agak judgmental. Cuman ini harus disampaikan menurut sektor publik karena itu realita yang ada. Apa motifnya? Berikan saya satu alasan positif yang bisa memberikan pemahaman bahwa itu adalah hal yang benar. Nggak ada kan? Sebuah memberikan ketenangan, ya nggak apa-apa, tapi kan dengan narasi yang baik gitu. Saya menarasikan juga narasi di tengah kan, bukan yang wah COVID ini kita harus diru, enggak juga. Ente boleh beraktivitas, tapi ente tahu batasannya. Jadi orang paham, ada understanding di situ. Kalau tujuannya untuk memberikan kedamaian, kalau tujuannya untuk memberikan win-win solution gitu ya dengan understanding, bukan dengan hasutan. Itu kan dengan hasutan. Beberapa informasi kan yang dipost itu kan sangat tidak benar gitu. Sangat tidak benar, bawa anak nyari untung dan sebagainya. Dari mana? Maksudnya dari mana? Bahwa tenaga kesehatan itu nggak segitunya, nggak semua orang dibayar 250 juta karena pasien ICU, nggak semua begitu. Itu juga memang kosnya besar. Dan maksudnya apa ya? Itu kan sengaja gitu. Ketika diajak diskusi kan sudah pernah diajak diskusi sama akun sebelah. Saya langsung tuh sama si dokter Tirta kemarin kan di akunnya beliau. Tapi kan juga nggak ada diskusi yang berarti karena memang tidak pakai data, hanya pakai asumsi saja gitu. Jadi memang kasihan gitu. Kasihan orang-orang yang nggak paham dan korban. Ini kan masalah waktu aja. Masalah waktu, korban akan makin banyak. Saudara saya meninggal kemarin di ICU. Anak 4. Nggak pernah kemana-mana, di rumah aja gitu kan. Tapi di rumahnya buka usaha gitu. Mungkin ketemu banyak orang, saya nggak tahu juga. Terus anak 4 mau bagaimana? Di ICU. Banyaknya tinggal nunggu waktu aja. Maksud nunggu waktu tuh, kan angka masih naik. Kematian makin meningkat. Kok iya nggak ada empatinya gitu loh. Maksudnya gimana ya? Penyakitnya ada jelas. Dan selalu asumsi ya, maksudnya kan dia bilang, wah mana konspirasi kok, buktiin aja angka kematian tahun lalu angka sekarang. Wah itu ICU penuh. Kalau nggak ada COVID, ICU nggak penuh. Misalnya, itu kan meninggalnya gara-gara ada komorbid atau penyakit penyerta yang lain. Iya, dari dulu juga ada tuh penyakit penyerta. Kenapa nggak membludak, bos? Kenapa kuburan nggak membludak? Coba jelasin kenapa. Oh, dibuat-buat aja datanya. Itu maksudnya kenapa penuh gitu? Maksudnya, wah itu kan data yang dibuat. Data dibuat gimana? Silakan ke rumah sakit. Oh nggak boleh. Saya nggak boleh kan data. Apa sih jadinya maunya apa Anda itu? Kan nggak jelas sebenarnya. Jadi memang sengaja bikin keributan aja, bikin polemik aja, biar namanya naik. Udah begitu doang. Emang apa tujuannya? Nggak ada tujuannya. Jadi gitulah, sedih sebenarnya. Nggak jelas. Iya, mungkin itu aja dok. Terakhir barangkali dok, boleh berpesan ke kami semua. Nih kan dokter sering kasih himbauan tentang masker lah, tentang vaksin dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa kasih masukan buat kami semua nih dok, yang sering aktivitas di luar barangkali gitu dok. Nomor satu sih, saya lagi-lagi, kan kalau saya kan mengasumsikan, kita ini lagi hujan badai, di tengah petir. Ini menurut saya ini sangat kontekstual dan applicable. Kenapa? Ya kita kebayang aja, kita mau naik mobil, mau keluar naik mobil misalnya, terus kita lagi hujan badai, ya sebelum keluar rumah kita udah mikir kan, penting apa enggak ya keluar dulu. Kalau misalnya penting, misalnya berobat atau misalnya mencari nafkah, kalau kita nggak keluar kita nggak makan, itu beda lagi ceritanya kan. Atau apa ya boleh aja. Tapi kalau misalnya keluar sekedar nonton dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Kalau lagi petir, ente nggak takut kena listriknya gitu ya mau aja. Kalau saya tidak gitu. Itu dulu, dari niatnya dulu mau ngapain keluar. Yang kedua, ya kalau lagi hujan petir nih kan bisa di mana aja tuh hujannya, petirnya. Berarti kan kalau naik mobil harus ditutup tuh semua jendelanya. Nah, kita harus pakai masker. Jadi tetap pakai masker. Kalau supaya nggak nularin, supaya kita ketularan.
Yang ketiga, jaga jarak. Kan kalau mobil baru keren kan, ada sensornya kan. Jadi pasti kan kita juga naik mobil kan hati-hati jalannya kan pelan. Kalau baiknya lagi hujan, pelan-pelan tutup pintu, hati-hati, sangat waspada. Kalau bahasa GTA-nya itu vigilan. Jadi benar-benar yang waspada banget vigilan gitu. Jadi yang benar-benar hati-hati gitu kiri kanan gitu. Ini saya terapkan. Alhamdulillah swab saya terakhir negatif. Saya bukannya so-soan, enggak sih. Ini bisa aja ya, minggu depan saya kena positif bisa aja kan saya bekerja juga. Saya tiap hari nanganin pasien COVID gitu. Tapi bahwa dengan kita berhati-hati, insya Allah dengan berdoa dan berusaha bisa jauh dari hukuman gitu. Walaupun nggak ada yang menjamin. Semua juga ujung-ujungnya takdir. Banyak juga kok orang yang kemana-mana di rumah kena kan dari saudara ada juga. Saya juga bisa aja kemudian hari akan kena minggu depan, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi. Saya nggak tahu depan dia masih lama bisa aja saya kena. Siapapun bisa kena gitu. Tapi setidaknya kita berusaha dengan baik dan berhati-hati. Saya tiap hari nanganin pasien COVID, tapi saya menjaga jarak dan sebagainya, pakai APD dan lain-lain. Saya juga pergi kemana-mana, ada urusan misalnya saya pergi, tapi saya tidak berlama-lama, menjaga jarak sama orang, pakai masker tetap, lihat-lihat yang sejoyo aja. Kalau makan nggak bareng. Nah, yang paling gampang adalah kalau makan jangan bareng orang, itu yang paling gampang. Banyak orang kan makan harus bareng, itu tuh salah satu pusat penularan tuh. Apalagi di kantor. Wah, bareng itu makan, itu tuh outbreak. Itu nyatanya tuh banyak banget. Korea lah ya, Dok ya. Gimana? Yang Korea lah ya, Starbucks itu ya, yang dokter pernah sampaikan itu ya. Iya, di restoran juga banyak Pak, di restoran banyak, di acara-acara nikahan tuh makan, kalaupun misalnya mau kondangan datang, ya oke datang misalnya, makannya ngumpet, kan gitu, gampang ngumpet aja dong, nggak ada orang yang makan, terus kabur, misalnya gitu. Ya kalau nggak mau lebih aman ya jangan makan, datang aja salaman. Nyaman lagi jangan bikin kondangan dulu, sekarang di rumah aja. Logikanya kan gitu. Dengan begitu Pak, sebenarnya sih dengan kita nih kayak gini, waspada kayak gini, itu turun Pak. Saya yakin guys 1000% saya turun kok. Kalau semua orang kayak begini. Masalahnya begini apa enggak?